Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kristus anesti, alitas anesti. Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Selamat pagi saudara. Selamat bertemu dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis. Saya masih berada di Jawa Timur. Nanti hari Rabu ini saya berangkat dari Jawa Timur mau kembali ke Bogor. Bagi saudara yang sudah sering mengunjungi YouTube saya tetapi belum pernah subscribe, saya mohon untuk jangan lupa untuk subscribe. Dan bagi saudara yang baru kali ini mengunjungi juga, saya minta untuk subscribe supaya acara kita ini makin berkembang. Juga jangan lupa untuk klik itu like-nya, serta untuk share video ini kepada teman-teman saudara. Dan jika lo merasa terberkati oleh pelayanan, pelajaran-pelajaran dan jawaban-jawaban yang ada dalam video ini, dan saudara tergerak untuk membantu pelayanan ini, untuk memperkembangkannya, dan saudara tergerak untuk memberikan persembahan, membantu dengan persembahan, saudara bisa mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di bawah ini, di bawah daripada video ini, rekening Bank Mandiri. Terima kasih, Tuhan berkati. Kali ini pertanyaan dikirimkan dari Ibu Theodora dari Bapak Ardian. Pagi Ibu Theodora, maaf Ibu mengganggu karena di YouTube tertulis bila ada pertanyaan penyampaiannya melalui WA ini. Minta tolong dan izin bertanya kepada Romo Daniel. Maaf Romo, mohon penjelasan konsep saling mendiami dalam Tritunggal. Baik. Apakah ada waktu di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak saling mendiami? Saat Kristus di kayu salib mendekati ajalnya, apakah hubungan anak dengan Bapa terputus? Bila hubungannya terputus, bukankah terputus pula hubungan Tritunggal yang saling mendiami? Bila telah ada video yang menjawab hal ini, mohon linknya. Bila belum ada, semoga Romo berkenan mengulasnya. Terima kasih Romo Daniel untuk pengajarannya selama ini. Semoga Romo cepat pulih. Dan semoga Allah memberkati pelayanan Ibu Theodora. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Pak Adrian, saling mendiami itu adalah keberadaan Allah secara kekal. Mengapa? Karena secara kekal di dalam Allah yang esa, yaitu Sang Bapa. Coba kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, di dalam Allah yang esa Sang Bapa ini selalu berdiam firman-Nya. Kita baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ketika firman itu menjadi manusia mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam inilah aku? Konsep saling mendiami itu. Nah, di dalam Allah yang esa ini berdiam pula rohnya. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 11. Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Ya, jadi baik roh firman Allah maupun roh Allah itu sejak kekal berdiam dalam diri Allah. Demikian pula sejak kekal Bapa itu diam dalam firman-Nya karena melalui firman-Nya Bapa itu menyatakan dirinya. Baik menyatakan dirinya kepada dirinya sendiri atau menyatakan dirinya kepada manusia. Coba kita baca dalam Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Ya, jadi Bapa mengenal anak ini, terus
Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Selain Bapa, anak mengenal Bapa secara kekal. Jadi kalau Bapa mengenal anak, artinya Bapa melihat, memandang kepada anak ini, dan melalui sang anak ini Bapa melihat dirinya, karena anak ini adalah gambar tepat dari Bapa sendiri. Kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah, kata gambar wujud Allah, bahasa aslinya gambar itu adalah karakter. Karakter itu artinya tindasan tepat. Jadi kalau saudara membuat satu tindasan, ada karbon, ada kertasnya, lalu saudara tuliskan sesuatu di atas kertas itu, lalu di belakang karbon itu ada tindasan tepat. Persis seperti yang Anda tuliskan pada kertas tadi. Demikianlah firman-Nya Allah itu adalah gambar tepat, tindasan tepat dari hipostasisnya, hipostasis sang Bapa. Oleh karena itu ketika sang Bapa itu melihat sang putra, mengenal sang putra, disitulah dia melihat gambar tepat dari dirinya sendiri. Jadi dirinya ada di dalam putra, tapi putra yaitu firman ada di dalam Bapa, karena sejak kekal memang firman-Nya Allah itu dalam Allah. Demikian juga Roh-Nya Allah itu juga ada dalam Allah. Tapi Allah juga ada di dalam Roh-Nya. Karena apa? Karena dia mencurahkan kasih, sifat dirinya yang terdalam itu melalui Roh ini. Jadi di dalam Roh inilah Bapa tinggal untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Kita baca Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang Jadi kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus. Sesudah ada manusia itu dicurahkan pada kita. Tapi sebelum ada manusia, itu dicurahkan kepada yang sejak kekal dikasihi Allah. Siapa yang sejak kekal dikasihi Allah? Ya firman-Nya sendiri. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-24. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, sebelum firman itu menjadi manusia, namanya Yesus, itu sudah dikasihi oleh Allah. Nah kalau ada manusia, setelah ada ciptaan, Allah mencurahkan kasih-Nya melalui Roh-Nya itu kepada manusia. Tapi sejak kekekalan sebelum ada apa-apa kecuali dalam dirinya Allah sendiri, maka kasih Allah itu dicurahkan oleh Roh Kudus kepada yang sejak kekal dikasihi Allah ini, yaitu firman. Dengan demikian Roh Kudus juga diam dalam firman itu, sebagaimana firman akhirnya diam dalam Roh Kudus, artinya melalui Roh Kudus firman itu dinyatakan kepada manusia. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Di dalam Roh Allah itulah orang mengenal Yesus sebagai Tuhan. Jadi Yesus diam di dalam Roh Allah ini. Ya. Nah pertanyaannya, jadi tidak ada waktunya di mana Allah firman-Nya dan Roh-Nya tidak saling mendiami. Sejak kekal memang keadaannya begitu. Sehingga dengan demikian antara Allah firman-Nya dan Roh-Nya tidak bisa dipisahkan. Karena mereka saling mendiami, itu menunjukkan keesaan Allah. Allah itu Esa karena Bapa itu Esa. Dan Allah itu Esa karena Bapa, Putra, Roh Kudus itu saling mendiami. Nggak bisa dipisahkan. Dan Allah itu Esa karena saling mendiami, hakikat keilahiannya juga cuma satu. Gitu ya.
Selanjutnya, saat Kristus di kayu salib mendekati ajalnya, apakah hubungan anak dengan Bapa terputus? Tidak. Bapak harus membedakan antara keberadaan kekal di dalam Allah dan keberadaan inkarnasi. Ketika firman Allah itu berwujud manusia, keluar dari Bapa, lalu mengambil tubuh manusia dari Bunda Maria. Coba kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang." Aku keluar dan datang ke dunia dari Allah. Jadi dia keluarnya dari Allah. Ini berbicara mengenai inkarnasi. Dan itulah sebabnya dikatakan di dalam Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Nah, anaknya itu sudah ada, baru bisa diutus. Dan yang dimaksud anaknya ini adalah firman-nya. Allah mengutus anaknya, terus mengutus anaknya yang lahir dari surga. Ketika diutus dari surga, dari Bapa, keluar dari Bapa, lalu masuk ke dalam rahim Bunda Maria, lalu mengambil ovum dari Bunda Maria, dan ovumnya itu dijadikan janin, menjadi bayi, dan janin bayi ini dipakai sebagai tubuh kemanusiaannya, lalu dia lahir sebagai manusia. Namun meskipun dia berwujud manusia, ketika dia keluar dari Bapa, tidak berarti dia terpisah dari Allah. Kenapa? Sifat ilahi itu berada di mana-mana. Oleh karena itu firman itu bisa berada dalam Bapa tanpa meninggalkan kesatuannya dengan Bapa, tapi sekaligus dia berada dalam wujud firman, dalam wujud manusia. Makanya kita baca kembali dalam Yohanes 14 ayat 10 tadi. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dia berbicara ini dalam wujud manusia loh. Dia ngomong dengan murid-muridnya kan. Punya tubuh. Tapi secara mata para murid, ya Yesus bukan di dalam Bapa, ya di depan mereka dengan tubuhnya. Tapi dia mengatakan aku di dalam Bapa. Jadi yang di dalam Bapa itu bukan wujud manusianya. Yang di dalam Bapa itulah wujud gaibnya sebagai firman. Dan Bapa di dalam aku itu pun bukan dalam wujud yang fisik. Itu adalah keadaan gaib, bahwa ketika firman jadi manusia pun tetap saling mendiami itu ada. Tanpa firman itu meninggalkan kesatuannya dengan Bapa, dia juga berada di dalam wujud manusianya. Jadi kalau Bapak kata, saat Kristus di kayu salib mendekati ajalnya, apakah hubungan anak dengan Bapa terputus? Tidak. Tidak ada terputus. Karena pada waktu dia ngomong dengan muridnya sudah di dalam tubuh manusia pun, dan waktu dia disalibkan sama di dalam wujud manusia. Dia mengatakan, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Nah, pada waktu dia mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani, pada waktu dia disalib, itu bukan dia berarti dia terpisah. Dia sedang menyatakan bahwa dia sedang menggenapi suatu nubuat. Nubuat apa? Nubuat yang tertulis dalam Mazmur 22, ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu yang diucapkan kan di atas salib. Dan yang diucapkan itu kutipan dari doa ini. Ini doa ini adalah doanya Daud. Jadi bukan Allah terpisah dari Yesus, atau Yesus terpisah dari kesatuannya dengan Allah. Tidak. Dia mengutip doanya Daud, karena di dalam Mazmur 22 itu, terutama ayat 16-nya, ada nubuat tentang penyaliban itu. Ayat 16. Kekuatanku kering seperti beling. Iya kan, dia haus gitu. Kekuatanku kering seperti beling, aku haus. Terus lidahku melekat pada langit-langit. Karena hausnya, maka dia mengatakan aku haus gitu. Terus
dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ya, hampir saja dia mati kan, sudah waktu itu. Terus Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. anjing-anjing itulah para orang Romawi, serpedu Romawi yang melilit mereka, yang melilit Yesus. Gerombolan penjahat Gerombolan mengepung aku. penjahat adalah para pemimpin agama waktu itu. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah, menusuk tangan dengan dipaku, menusuk kaki dengan dipaku, itulah penyaliban. Dan itulah nubuat. Kenapa? Dalam sejarah tidak ada ceritanya Daud pernah kakinya dan tangannya ditusuk. Nggak ada. Berarti ini tidak berbicara tentang Daud, ini berbicara nubuat tentang Mesias. Maka ketika dia mengatakan Eloi, Eloi lama sabatani, bukan artinya Allah meninggalkan dia atau terputus dari dia, tetapi dia sedang menegaskan aku menderita ini sedang menggenapi nubuat yang tertulis dalam Mazmur 22 itu loh. Ya. Bila hubungannya terputus, bukankah terputus pula hubungan tertunggal yang saling mendiami? Ya, enggak terputus kan Pak? Jadi enggak ada terputus hubungan tertunggal. Bila telah ada video yang menjawab hal ini, mohon linknya. Bila belum ada, semoga Roma berkenan mengulasnya. Ini saya ulas. Saya harap Bapak mengerti sekarang bahwa tidak ada keterputusan di dalam saling mendiami di dalam diri Allah ini. Terima kasih Romo Pak Daniel untuk pengajarannya selama ini sama-sama. Semoga Romo cepat pulih, terima kasih. Dan semoga Allah memberkati pelayanan Ibu Theodora. Terima kasih Ibu. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberkati Bapak juga. Shalom.